Alhamdulillah alamin, wabihi nasta'in, wala umurid dunia waddin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama hadir dalam acara diskusi daring. Mungkinkah penerapan new normal terkait dengan COVID-19 ini di lingkungan pesantren. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wagub, Ibu Hajah Siti Rohmi Jalilah. Alhamdulillah kita sampaikan karena ini Zoom ini live di fanpage DKN LSN Nasional dan YouTube channel nasional, sehingga yang hadir di sini adalah pengurus serta narasumber untuk menghindari kendala teknis nantinya ketika acara sedang berlangsung. Perlu kita sampaikan bahwa Ibu Wagub, Ibu Siti Rohmi ini, beliau adalah tokoh santri di NTB yang juga merupakan yang lahir dari jantung dakwah Islam di Pulau Seribu Masjid di Lombok. Alhamdulillah beliau menjadi wagub perempuan pertama dan lahir dari pondok pesantren. Alhamdulillah hadir juga di sini Al-Mukarram Tuan Guru Alilus Sabri, MPD. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Al-Quran Bengkal. Terima kasih sebesar-besarnya yang sampaikan Al-Mukarram. Hadir juga di sini tokoh sekaligus ketua fraksi P3 NTB, Bapak Muhammad Akri, yang ucapkan terima kasih banyak Pak Akri sudah berkesempatan hadir bersama-sama memberikan kita pencerahan dari sisi legislasi bagaimana penerapan new normal COVID-19 ini di lingkungan pesantren. Terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan DKW LSN NTB, kemudian DKN LSN, dalam hal ini Ketua Umum Mas Didi yang tidak bisa hadir karena sedang mengikuti pemakaman di RUT PTPN 16 pada hari ini di Jakarta. Selanjutnya acara ini nantinya outputnya insya Allah akan menjadi rekomendasi ataupun saran bagaimana nantinya ke depannya, terutama di NTB, pondok pesantren akan menerapkan prosedur-prosedur ataupun protokol terkait dengan penanggulangan COVID-19 ini. Mungkin itu saja kata pengantar dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator sahabat Samsul Hadi. Baik, terima kasih rekan ketua. Untuk diketahui juga rekan Sandi Firmanul Haq Agung ini adalah merupakan alumni Pondok Pesantren Az-Zaitun Jawa Barat. Sehari-hari beliau itu sebelum melanjutkan S2 bekerja di Freeport di Papua. Jadi kalau sudah pulang ke Lombok itu selalu kami koordinasi diskusi sama teman-teman pengurus lain. Dan alhamdulillah hari ini melanjutkan S2 dengan cuti dari profesinya untuk meningkatkan kualifikasi, dan ini akan menjadi sumber daya manusia NTB yang merupakan yang berbasis pesantren untuk kedepannya. Untuk selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Wakil Gubernur untuk memberikan motivasi, memberikan arahan, dan juga tentu akan membuka, dimohon kesediaan untuk membuka
acara diskusi pada sore hari ini. Pada Bu Minda, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati dan Guru Haji Halisus Sabri yang bisa hadir pada diskusi kita pada sore hari ini, Ananda Sandi Firmanul Haq juga, dan fraksi P3 Bapak Muhammad Akri, begitu juga Ketua Laskar Santri Nusantara NTB, dan juga seluruh hadirin yang bisa mengikuti video conference pada sore hari ini. Jadi tentunya yang pertama kali kita syukuri pada pertemuan ini adalah kita semua sehat. Karena ternyata sehat itu mahal harganya. Kesehatan ini begitu pentingnya. Ini betul-betul semakin kita pahami semakin kemari dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Tidak saja melanda NTB Indonesia, tapi juga dunia. Nah, untuk NTB sendiri, ya alhamdulillah, walaupun memang naik turun grafik ya, dan keadaan kita di NTB ini, tetapi alhamdulillah semua masih bisa terkontrol dengan baik. Ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama seluruh pihak, tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, semua pihak TNI, Polri bekerja sama bahu-membahu, Pemprov, kabupaten kota, 10 kabupaten kota se-NTB, kita bersama-sama bekerja bergotong royong untuk bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena sesungguhnya kalau kita berbicara pandemi COVID-19, hal yang paling utama dan pertama adalah protokol COVID-nya. Selama protokol COVID itu bisa kita laksanakan, maka insya Allah kita akan bisa kendalikan. Kuncinya di situ. Kadang-kadang kita sering miss ya, yang kita perhatikan justru yang kita soroti hal-hal yang tidak substansi. Padahal kunci utama daripada pengendalian COVID-19 ini karena ini virus, maka tentunya adalah protokol COVID-19. Simple, semua kita tahu bahwa yang dinamakan protokol COVID-19 adalah menjaga pola hidup bersih dan sehat. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ya, hal-hal yang sebenarnya simpel kalau semua kita warga Nusa Tenggara Barat mau melakukannya. Nah, mungkin dalam kesempatan ini saya juga update ya. Kemarin-kemarin memang banyak tenaga kesehatan kita yang kena positif dari COVID-19 ini. Ini menunjukkan bahwa ya ada kelelahan di situ. Karena 3 bulan lebih ya menghadapi COVID-19, tapi alhamdulillah setelah berlalu 2 minggu lebih itu sudah banyak yang sembuh. Sehingga kondisinya sekarang kembali di NTB ini lebih banyak yang sembuh daripada yang dirawat. Total yang terkena dari awal sampai sekarang itu 857. Tapi yang sembuhnya sudah 485. Nah, yang masih dirawat itu 343 ini yang masih dirawat. Dirawatnya di mana? Dirawatnya ada di rumah sakit untuk yang kategori sedang, berat, kemudian yang orang tanpa gejala atau OTG itu dirawat di rumah sakit darurat. Karena kita inginkan rumah sakit itu konsentrasi untuk pasien-pasien yang sedang dan berat. Memang menghadapi COVID ini kan yang kita khawatirkan adalah sering sekali orang mengatakan ini beneran enggak ini sakit. Karena banyak sekali di NTB ini yang orang tanpa gejala, 80%. Artinya kelihatannya dia sehat, padahal dia membawa virus. Itu yang membuat akhirnya banyak muncul hoax yang mengatakan ini sebenarnya beneran enggak ini konspirasi atau tidak, dan seterusnya. Tapi sesungguhnya ini kan sesuatu yang nyata. Nah di NTB 80% kondisinya seperti itu. Nah 20%, 15%-nya sedang sampai berat,
kemudian 5%-nya itu kasus-kasus khusus. Sehingga memang yang harus kita kedepankan di NTB ini adalah kedisiplinan. Sehingga jangan sampai keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang memiliki penyakit-penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes, ya, pneumonia, ya, kemudian jantung, kemudian kanker dan lain sebagainya itu terkena. Karena kalau sampai orang-orang berisiko ini terkena, itu ibarat orang berjalan di pinggir jurang, begitu kena COVID langsung terdorong. Istilah dokter seperti itu. Jadi itulah bahayanya mengapa kita overprotective untuk melindungi keluarga kita, orang tua kita, semua yang komorbid atau ada penyakit bawaan dan umurnya di atas 60 tahun. Begitu juga dengan anak-anak. Karena inilah orang-orang yang rentan untuk tertular yang kemudian beresiko tinggi yang mengakibatkan kematian. Sampai saat ini di NTB kematian sudah ada 29 dan hampir semuanya itu komorbid, ya artinya dia punya penyakit bawaan. Entah dia diabetes, entah dia hipertensi, entah dia pneumonia, asma, ya, ada paru-paru basah, dan seterusnya. Tapi ternyata di antara 29 itu ada juga yang tidak komorbid. Artinya dia kelihatan sehat-sehat saja, itu kena itu, kemudian dalam hitungan hari langsung kondisinya memburuk. Itu ada 5. Sehingga tidak benar hoax yang menyatakan bahwa tidak ada COVID-19 itu tidak menyebabkan kematian. Ternyata di NTB terbukti bahwa 5 orang yang awalnya kelihatannya sehat-sehat saja, tidak ada riwayat penyakit, ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentunya semua menjadi atensi bagi kita di NTB untuk jangan sekali-kali meremehkan yang namanya protokol COVID-19. Nah, kita berbicara mengenai pesantren. Kita ketahui bahwa sebelum COVID-19 ini ditemukan vaksinnya, Tuan Guru dan Bapak-Bapak semua, tentunya kita tidak boleh lengah. Karena memang belum ditemukan vaksinnya. Sehingga protokol COVID-19 ini benar-benar menjadi panduan kita dalam berkehidupan. Inilah yang disebut kehidupan new normal. Dimanapun kita, mengerjakan apapun kita, beraktivitas apapun, tetap protokol COVID-19 itu wajib kita pedomani. Itulah yang disebut dengan new normal. Nah, ini tentunya juga harus dia masuk juga ke dalam sistem pendidikan kita, gitu. Walaupun memang pendidikan itu merupakan salah satu kegiatan resiko tinggi, karena kan dibuat matriksnya, apa-apa saja kegiatan yang berisiko rendah, berisiko tinggi, dan seterusnya. Kegiatan-kegiatan yang berisiko rendah itu contohnya seperti pertanian, perkebunan, yaitu ya, perikanan, itu risiko rendah dia. Kemudian kayak pertambangan, perminyakan itu risiko rendah. Kenapa? Karena dia beraktivitas di luar rumah. Kemudian jarak satu dengan lainnya itu relatif jauh gitu. Kemudian di bawah sinar matahari itu risiko rendah. Tetapi risiko tinggi adalah orang yang berkumpul di ruangan. Apalagi ruangannya tertutup, jumlahnya besar, nah termasuk juga tentunya pendidikan. Nah, ini sehingga ini yang harus betul-betul kita perhatikan betul bagaimana supaya ke depan kalaupun nanti pesantren kita aktif di masa new normal, maka tentunya ini harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Sedikit yang bisa saya sampaikan, yang namanya pesantren ini kan ibarat rumah besar ya. Rumah tetapi skopnya besar. Karena kan pesantren itu dia kan rumah besar, dia ada di dalam satu komplek. Nah, kita asumsikan tidak ada keluar masuk yang bebas di dalam komplek tersebut. Nah, itu yang harus dijaga. Karena bayangan saya kalau udah namanya pesantren, dia anak-anak 24 jam di situ, tentunya filter pertamanya adalah pada saat anak pertama kali masuk ke pesantren tersebut. Datang ke kompleks pesantren. Kita harus buat pesantren itu menjadi suatu lingkungan tertutup yang tidak mudah penyakit itu masuk ke dalamnya. Itu yang harus
tekankan betul ke depan di dalam kehidupan normal di pesantren. Tentunya juga dengan menjunjung pola hidup bersih dan sehat ya di dalam pesantren, karena yang tidak mungkinlah kita misalnya namanya pesantren, kita tahulah pesantren kita masa misalnya satu kamar ukuran 10 kali 3, misalnya orangnya diisi 3-4 kan tidak mungkin ya kan, pasti jumlahnya besar seterusnya gitu kan, yang namanya pesantren ya. Nah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memfilter orang yang masuk ke sana. Sehingga ibaratnya ini kalau misalnya sudah masuk ke dalam anak-anak, yakinkan yang masuk ke dalam ini anak-anak sehat semua. Anak-anak sehat semua, ustadz-ustazahnya sehat semua gitu, sehingga disitulah dimulai tatanan hidup baru, dan keluar masuknya itu yang harus diatur betul. Yang selama ini kita mungkin bebas ya, kita karena selama ini kita hidup begitu bebasnya untuk bergaul dan seterusnya, bersalaman, berpelukan segala macam ya. Tetapi dengan new normal ini tentunya itu yang harus dibatasi. Orang yang keluar pesantren, orang yang masuk akses ini yang betul-betul harus dibatasi, sehingga yang bersih di dalam ini, yang pertama kali di filter, dia bersih semua di dalam ini, jangan sampai terkontaminasi oleh yang berpenyakit dari luar. Ini yang harus betul-betul dijaga, karena bahaya betul. Kalau begitu masuk satu, kemudian dia menular, dan inilah yang kemudian tentunya akan menulari. Apalagi kalau sampai masuknya sepuh dan seterusnya, ini yang kita hindari betul. Nah, ini saya rasa mungkin seperti itu yang jelas konsepnya, karena kan ini kan kalau kita berbicara new normal di pesantren ini, bagaimana membuat pesantren ini steril, kan itu intinya kan, steril dari sumber penyakit itu. Kalau sudah steril dari sumber penyakit itu aman sudah. Yang terpenting adalah keluar masuknya ini. Prosedurnya gimana? Orang tidak bisa segampang itu, bisa pergi ke pasar, pulang terus dan seterusnya. Nah, itulah yang harus betul-betul difikirkan ke depan, sehingga pesantren kita ke depannya nanti saat new normal berlaku itu bisa tetap beroperasi ya, tetap kondusif ya, tidak mengakibatkan tertularnya anak-anak kita, begitu juga ustadz-ustazahnya di pondok pesantren kita. Insya Allah kita bisa, tapi ini tentunya step by step, karena sekarang memang Kementerian Agama kan masih mengeluarkan sampai 15 Juni. Ya, masih belum masuk sampai 15 Juni study from home. Nanti setelah 15 Juni itu nanti direview seperti apa sih kira-kira gitu. Apakah bisa dibuka dan seterusnya. Tetapi terus terang saja untuk skop Nusa Tenggara Barat kita masih belum berpikir untuk membebaskan ya sekolah dibuka, karena memang kondisi di NTB ini masih penularannya cukup tinggi, terutama untuk Mataram dan Barat. Nah, ini yang harus menjadi pegangan kita, supaya sekali kita bekerja itu betul-betul langsung tidak ada masalah kemudian yang akan timbul. Dan harus dilihat juga kurva daripada pasien COVID di NTB ini. Pada saat dia melandai jangan sampai naik lagi. Jumlahnya meningkat lagi seperti yang kita alami kemarin. Pada saat sebelum Lebaran itu kan bagus sekali melandai, tapi karena longgar ya menjelang Lebaran itu, 2 minggu menjelang Lebaran itu sangat longgar sehingga ada second wave. Tapi sekarang sudah membaik lagi, namun mudah-mudahan ini terus membaik. Tentunya saya apresiasi terhadap diskusi ini karena ini sangat bermanfaat untuk aktivitas pesantren kita ke depan. Kita tahu di NTB ini gudangnya pesantren ya. Semoga kegiatan pesantren di NTB ini bisa mengikuti kondisi kehidupan di new normal nantinya. Persiapan yang harus betul-betul kita lakukan sejak sekarang. Terima kasih, mungkin itu apresiasi yang tinggi atas diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon membuka sekaligus untuk diskusi, karena Bunda mungkin juga banyak agenda lain. Iya. Dengan konsep awal. Ya. Terima kasih. Langsung terima kasih, ya, makasih. Umi. Ya, terima kasih. Baru saja kita sudah menyimak pemaparan oleh Ibu Wagub terkait dengan persiapan
untuk menyambut new normal di pondok pesantren khususnya, dan juga beliau juga masih mengkhawatirkan sebenarnya kan mengingat grafik di NTB khusus untuk pandemi COVID ini terus meningkat. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini juga sudah hadir dari perwakilan Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian juga anggota DPRD dari fraksi P3 dan ada juga dari perwakilan pondok pesantren. Sekarang kita akan lanjut ke sesi diskusi. Terlebih dahulu kita akan mohon kesediaan dari Kementerian Agama khususnya di Kabid yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Madrasah Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Haji Zamroni Aziz. Beliau sudah bergabung untuk menyampaikan tahapan-tahapan dan juga sesuai prosedur yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia khusus untuk pesantren seperti apa. Kita akan simak sama-sama, kami undang dan kami mohon Anda, Haji Zamroni Aziz, untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan new normal di pesantren, khususnya madrasah. Kepada beliau disilakan. Halo Bang, rupanya masih terkendala teknis. Ini belum sudah terhubung tapi tidak bisa melanjutkan pembicaraan. Oke, kita lanjut ke anggota DPRD dari fraksi P3, sahabat senior Muhammad Akri SHI. Kepada beliau disilakan untuk memaparkan terkait tentang apa saja tahapan-tahapan pengawasan maupun juga penganggaran ataupun perhatian pemerintah daerah terhadap pondok pesantren yang akan mengikuti penerapan new normal ini. Apakah akan dinaungi oleh apa istilahnya itu peraturan daerah atau ada inisiatif ataupun komunikasi antara pemerintah dan legislatif di Nusa Tenggara Barat terkait regulasinya itu. Karena jangan sampai ketika pondok pesantren nanti menyediakan apa memulai tahapan itu tapi akan banyak terkendala teknis, baik termasuk fasilitas yang kurang memadai kalau mengikuti protokol COVID-19 yang harus misalnya 50% dan dari kota yang ada. Ini kan akan menjadi kendala yang besar bagi pondok pesantren. Nah, dari sisi penganggaran juga perhatian pondok pesantren, pemerintah seperti apa? Ini Bang Akri dari fraksi P3 juga saya pikir banyak tahu penganggaran khusus untuk bidang pondok pesantren. Pada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kami muliakan Al-Mukarram Tuan Guru Halilus Sabri, yang kami hormati Bapak Haji Zamroni Aziz, Kepala Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, adik-adik, saudara-saudara, Ketua LSN Tandi Firmanul Haq. Rupanya di sana mungkin sore apa siang di sana itu Pak Firmanul Haq. Alhamdulillah waktunya yang sama ini karena cuma suhunya yang berbeda. Ya, di sini lagi suhunya lagi dingin di sini nih. Saudara Samsul selaku moderator, alhamdulillah kami apresiasi atas kegiatan ini karena dalam kondisi seperti ini memang hal-hal seperti inilah yang kita lakukan dalam rangka mencari solusi terkait dengan pesantren ini. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita puji Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore hari ini
kita bisa bermuajahah di tempat rapat yang memang secara virtual ini. Kedua kalinya selawat serta salam kita berikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Tuan Guru, saudara-saudara yang kami hormati, tentu ini suatu hal yang memang sangat riskan terkait dengan new normal di pondok pesantren ini. Ada dua hal mungkin yang bisa kami sampaikan terkait mungkinkah ini new normal bisa dilaksanakan di pesantren. Pertama, tentu kita ketahui bahwa santri pondok tidak mengenal yang namanya zonasi. Sekarang ini kan di Mendikbud sistem pembukaan sekolah itu kan ada zonasi. Kalau di madrasah tidak mengenal namanya zonasi. Ini yang paling harus kita menjadi catatan. Kenapa? Karena semua santri ini berasal dari berbagai macam daerah. Tidak bersifat lokal. Terlebih Pompes juga memiliki santri ratusan hingga ribuan. Ini perlu menjadi catatan kita ini selaku pemerintah dan legislatif untuk bagaimana bisa menerapkan new normal pada saat seperti ini. Kemudian seperti yang kita tahu juga, Tuan Guru, di pemondokan itu kan sangat padat sekali. Tidak lebih dari 2 orang sampai 30 orang isinya di dalam suatu pondok itu. Terus fasilitas seperti cucian, sering berjamaah, dan lain-lain. Ini sangat dekat dengan yang namanya COVID-19 ini. Apakah siapkah Pompes dalam hal-hal yang kita lakukan seperti ini sekarang dengan new normal ini? Nah, ini menjadi catatan kami juga di DPR lagi mencari mencari regulasinya lah di pemerintah ini untuk menyelesaikan new normal di tingkat pondok pesantren. Kemarin beberapa informasi juga tentang santri dan orang-orang yang mau keluar ke mondok di luar itu terkait rapid testnya. Itu ada yang bayar sampai 450.000 sampai sekian. Nah, ini mungkin pemerintah untuk segera melakukan sifatnya meringankan ketika new normal ini bisa terjadi di tingkat pondok pesantren. Kemudian yang perlu kita ketahui juga sistem belajar di Pompes. Nah, kalau di Pompes ini kan kita tahu berkumpul, berjamaah dari segala bentuk kegiatan di Pompes. Ini indikator-indikator memang sangat cepat untuk bisa menular di pondok ini ketika COVID-19 ini bisa dinormalkan. Kedua juga tahu di pondok itu tidak ada yang namanya belajar individual. Sering berkelompok, berjamaah. Tidak ada yang individual, diskusi, ngaji, dan lain-lain. Nah, mampu nggak sekarang pondok ini dengan metode selain lain yang disebut dengan yang tadi? Mampu nggak? Kalau mampu, sekarang pondok untuk melakukan kontrol tegas terhadap protokol COVID-19, saya rasa tidak ada masalah. Ketika kita tahu latar belakang masalah yang banyak sekali terjadi di pondok. Nah, ini menjadi bahan referensi kita selaku anggota legislatif dan pemerintah. Nah, siap apa tidak? Bahaya apa tidak? Nah, kalau memang menganggap COVID-19 ini berbahaya, maka harus ditegaskan bagaimana protokol COVID-19 ini dilakukan. Karena kita sudah tahu pondok ini seperti ini loh masalahnya. Kalau tidak berbahaya ya silahkan kita buka. Kalau menganggap tidak berbahaya. Oleh karena itu, Bapak, Tuan Guru yang kami hormati, apalagi di Bengkal itu, Tuan Guru sudah di pinggir jalan lagi, madrasahnya di pinggir, muridnya banyak. Bahkan di situ juga banyak yang kemarin beberapa media yang mengekspos yang kena dengan COVID-19 itu. Oleh karena itu, tentu kami juga dari fraksi P3 banyak diskusi tentang bagaimana menyunormalkan kembali di tingkat pondok pesantren.
Ya, karena itu mungkin ini dulu sebagai bahan diskusi kita mengenai anggaran dan lain-lain, karena DPR sekarang ini kan sudah beberapa kali berbicara tentang anggaran. Anggaran di DPR itu ada namanya BTT yang memang sudah menganggarkan sekitar 926 miliar untuk penanganan COVID-19 ini. Terdiri dari 3 klasifikasi yang 926 miliar itu, 300 miliarnya itu untuk penanganan untuk perbaikan ekonomi, yang 300 miliarnya itu untuk kesehatan, yang 326 miliar itu untuk JPS, jaringan pengaman sosial. Dan ini lagi sedang berjalan di tingkat masyarakat kita selama 3 bulan ini. Nah, mungkin ke depan nanti sambil kita mengevaluasi sejauh mana ini pergerakan COVID ini, penularannya, sehingga bisa kita kembalikan dalam kondisi new normal sekarang ke depannya. Nah, beberapa daerah yang memang sudah melakukan, akan mempersiapkan new normal, memang sudah melakukan PSBB. Kalau sekarang kan NTB ini belum berani melakukan PSBB. Bahkan tingkat penularan COVID ini nomor 2 kalau tidak salah di Indonesia, di NTB. Apalagi sekarang yang banyak anak-anak kita yang berumur 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai seterusnya. Oleh karena itu, kembali bahwa apakah siap tidak sekarang pondok pesantren ini untuk melakukan new normal terkait dengan berbagai macam masalah yang sangat dinamis di pondok itu, lingkungan dan lain-lain. Oleh karena itu, Bapak Guru, saudara-saudara sekalian, kebetulan tadi Bu Wagub sudah membuka tadi, bagus sekali, karena Bu Wagub juga punya pondok yang besar dan tahu sendiri bagaimana bisa mengatasi COVID di pondok pesantrennya itu. Dia punya murid sampai ribuan dan bahkan 2.000-an di pondoknya di sana. Saya kira perlu ada perhatian pemerintah untuk menyelesaikan ini. Terima kasih. Nanti kita lebih banyak berdiskusi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat senior Bang Akri, Ketua Fraksi P3 DPRD NTB. Kita akan lanjut, tapi ini mohon dimaklumi ini karena meeting Zoom ini 40 menit ini Bang Akri, jadi kayaknya harus ulang masuk ini. Iya, ini udah 4 menit lagi ini. Kemudian, tapi tetap akun yang sama dengan password yang sama, ID yang sama, password yang sama, dan baru kita akan pindah ke Tuan Guru Halisu Sabri.